Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Francisca dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suku Lembak. Selamat menyaksikan. Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu. Suku Lembak mendiami Kabupaten Rajang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Suku Lembak yang mendiami Kabupaten Rajang Lebong disebut suku Beliti, sedangkan suku Lembak yang mendiami Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu disebut suku Lembak Delapan, yang terbagi menjadi 3, yaitu suku Lembak Bulang, suku Lembak Tanjung Agung, dan suku Lembak Pedalaman. Di Kota Bengkulu dikenal adanya suku Lembak Bulang yang mendiami wilayah Dusun Besar, Panorama, Jembatan Kecil, Jalan Gedang, dan Sidomulyo. Mereka biasa menyebut diri mereka sebagai orang Bulang. Tidak sulit untuk membedakan suku Lembak Bulang dengan suku Lembak Delapan, karena bahasa yang mereka gunakan tidak jauh berbeda. Jika masyarakat suku Lembak Delapan menggunakan kata col untuk menggantikan kata tidak, lain halnya suku Lembak Bulang yang menggunakan kata die untuk menggantikan kata tidak. Selanjutnya, jenis makanan khas suku Lembak. Ada berbagai macam makanan dari khas suku Lembak. Yang pertama ada lemah. Lemah merupakan salah satu makanan fermentasi. Lemah juga menjadi makanan khas suku Rajang Bengkulu. Makanan ini terbuat dari rebung yang sudah dicincang, kemudian dicampuri ikan air tawar. Setelah itu, campurkan kedua bahan tadi, dimasukkan ke dalam wadah, diposisi dengan seperti toples, lalu ditutup rapat dan didiamkan selama kurang lebih 3 hari untuk difermentasikan. Lalu ini lemah yang sudah difermentasikan. Selanjutnya siapkan bahan-bahan dan haluskan seperti ini. Lalu siapkan ikan yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Goreng ikannya untuk menjadi bahan campuran membuat lemah. Selanjutnya masukkan air, tunggu hingga dia sampai mendidih. Masukkan serai dan daun salam, dan masukkan bumbu halus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu tadi. Selanjutnya diaduk-aduk dan setelah mendidih masukkan lemah yang tadi dan diaduk kembali. Jika sudah mendidih, maka masukkan 1 bungkus santan instan. Diaduk kembali hingga merata dan dia mendidih. Jika sudah seperti ini, masukkan ikan goreng tadi. Dan diaduk kembali. Dan lemah pun sudah siap. Selanjutnya yaitu umbut nio atau umbut rotan. Berikut adalah proses pengambilan umbutnya. Kulitnya jangan lupa dikupas karena rotan mempunyai duri. Karena yang kita butuhkan hanyalah dalamnya saja. Nio sendiri adalah bahasa Lembak yang artinya kelapa. Jadi umbut nio artinya umbut kelapa. Gulai umbut nio agak susah ditemukan. Biasanya hanya sering ditemui pada acara kematian, 7 hari, dan acara lainnya. Makanan selanjutnya yaitu pepes. Pepes merupakan makanan yang dibungkus dengan daun pisang. Cara membuatnya adalah dengan menambah bumbu dan rempah-rempah yang telah dihaluskan. Ditambah daun kemangi, tomat, dan cabai, dibaluri atau dibalut bersama bahan makanan yang sudah dibersihkan, lalu dibungkus dengan daun pisang dan disemat dengan 2 buah bambu kecil
atau biasanya menggunakan tusuk gigi di setiap ujungnya. Adonan pepes yang sudah dikukus terlebih dahulu, lalu dibakar atau dipepes di atas api, atau di bara api, dari arang sampai menjadi mengering. Atau untuk pepes bertahan nabati, cukup dengan dikukus saja. Cara membungkus pepes adalah dengan menggunakan beberapa lembar daun pisang. Kemudian, daun pisang yang telah dikumpulkan ditumpuk searah urat daun yang berlawanan. Selanjutnya, dapat digulung atau dilipat dan disematkan lidi pada kedua ujungnya, supaya isi pepes tidak berhamburan keluar saat dipanggang. Jumlah daun untuk membungkus pepes harus lebih dari 2. Di Indonesia, pepes memiliki banyak varian yang terbuat dari berbagai bahan baku, mulai dari sayur mayur seperti pepes jamur, olahan kacang seperti pepes tahu, hingga pepes ikan seperti pepes ikan nila, pepes bandeng pesto, dan pepes teri. Baluran bumbunya bermacam-macam. Ada yang dibaluri dengan bumbu dasar kuning dan ada juga yang berbumbu merah. Bumbu kuning dibuat dengan bahan dasar kunyit, kencur, jahe, lengkuas, dan sebagainya. Sedangkan bumbu merah terbuat dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Tebu telur atau tebet telur dikenal juga dengan nama trubuk atau trubus atau trubu ikan, merupakan tanaman sayuran berumpun yang menyerupai tanaman tebu. Tanaman yang bernama latin Saccharum edule Haskell ini meskipun termasuk ke dalam jenis bunga, tapi bentuknya sama dengan tanaman tebu, yaitu memiliki batang yang beruas-ruas dan berwarna batangnya hijau kemerahan. Bunga tebu ini ternyata kaya akan nutrisi dan zat-zat yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Kandungan mineralnya cukup tinggi, terutama kalsium dan fosfor, di samping vitamin C yang tak kalah tinggi. Biasanya terubuk yang biasa dimakan adalah berusia sekitar 5 bulan. Bagian dipanen adalah bagian mulai yang masih muda, sedangkan yang dikonsumsi adalah bagian bunga yang terbungkus dengan pelepah daun atau dikenal dengan istilah kelebot. Terubuk biasa dimakan dalam bentuk mentah sebagai lalapan, dikukus atau ditumis. Selain itu, terubuk juga biasa dimakan menjadi sayur lodeh sebagai campuran kare dan juga sayur asam. Namun ada juga yang mengkonsumsi dengan cara digoreng dengan menggunakan tepung dan dibuat perkedel. Cara membuatnya yaitu kupas terubuk, ambil isinya, potong serong, panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum, tambahkan daun salam, daun jeruk, cabai merah, cabai hijau, dan masak hingga berubah warna. Tuangi santan dan aduk terus. Saat ingin diangkat, tambahkan jagung puteran jika mau, tambahkan petai dan juga terubuk. Masuk hingga semua bahan matang, angkat dan siap disajikan. Dan yang terakhir ada pola makan atau kebiasaan suku Lembak, yaitu Neron, istilah yang berasal dari bahasa daerah Lembak, salah satu suku di Provinsi Bengkulu, yang berarti duduk sambil minum kopi atau teh sembari menikmati kue ataupun gorengan secara bersama-sama. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi Bengkulu sejak lama saat Provinsi Bengkulu terbentuk. Neron biasanya dilakukan suku Lembak saat pagi hari menjelang beraktivitas, betanak, bertani, bekerja, atau kebiasaan yang dilakukan suku Lembak dalam memasak, ke sawah, dan bekerja pada saat itu. Selain itu juga adanya proses makan dilakukan bersama menggunakan tangan. Terdapat beberapa etika dalam proses makan, yaitu yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, tidak membuang sisa makanan dari mulut ke atas nampan, tidak bersin, tidak mengambil makanan orang sebelah dan sisa-sisa buangan ke atas daun pisang yang sudah disediakan. Jika ada kelompok yang sudah selesai, harus menunggu dulu kelompok lainnya. Apabila semua sudah selesai, baru dapat mencuci tangan. Dan yang terakhir, meninggalkan tempat makanan secara bersama-sama sebagai lambang kebersamaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.